Ngobrolin tentang motor 2 silinder, kita baru selesai ngegarap Ninja 250 cc Karbu, men. Jadi beberapa waktu lalu tuh kita kedatangan konsumen dari provinsi sebelah, itu di provinsi Tapanuli Selatan, tepatnya di Sibolga. Oke, men, jadi beberapa waktu yang lalu kita kedatangan salah satu owner yang punya Ninja 250 cc. Jadi dia nelpon ke kita untuk dibuatin satu motor custom yang konsepnya itu dari CB400 yang udah dibuat di custom oleh builder terkenal di Jakarta sana, men. Terus gue bilang gue bisa buatin motor yang seperti itu sesuai permintaan ownernya, tapi tidak semirip mungkin, karena gua takutnya gini, ntar ketika ada orang yang tahu dengan si motor yang udah gua buat tadi gitu kan, ternyata konsepnya sama si motor yang udah di custom sama builder yang di onol gitu kan, ntar kan dianya minder gitu. Jadi gua buatin yang konsepnya sama tapi gak semirip mungkin gitu, hanya beberapa aja yang mirip, agar si ownernya tadi ini, owner Ninja 2,5 ini tidak merasa minder ketika ada yang tahu kalau konsepnya itu hampir mirip sama si CB400 yang udah dikasih sama builder terkenal tersebut. Seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat. Oke, men, seperti biasa, pertama-tama kita bahas dari kaki-kaki dulu ya, men. Untuk bagian depan kita pakai pelek CRV Japan Rim dengan ukuran 17x400, dibalut dengan ban Shinko Adventure yang cukup lumayan besar lah, men, tapi mumpuni lah untuk pasangin di bagian depan, men. Bagian belakang kita juga pakai velg merek CRV Japan Rim dengan ukuran 17x450, men. Berikut dibalutin ban Shinko Adventure yang lebih besar daripada depan, jadi tampilannya lebih gahar, men, dengan model ban Shinko yang seperti ini. Tromol depan gua pasangin model variasi chrome, dan kemudian untuk disk cakramnya gue berdouble, jadi gue berdudukan dulu nih, men, untuk di bagian sebelah kirinya, men. Nah, jadi agar pengiriman itu lebih sip, lebih pakem, terus bagian depan itu lebih berisi. Disk cakramnya ini kita pakaiin merek Delcavic kanan kiri, men. Jadi pengirimannya itu biar lebih sip, lebih oke, lebih mantap lah pokoknya, men. Tromol belakang gue pakaiin model chrome, men, miliknya Ninja Warrior. Berikut piringan cakramnya kita pakai Delcavic. Untuk pengiriman belakang tuh, men, kita pakai Brembo 2 piston, men, yang kecil. Berikut bracketnya miliknya WR3, jadi satu set tinggal pasang aja, men, untuk Ninja, men. Nah, jadi tromolnya itu kita pakaiin yang model chrome yang miliknya Ninja 250, men. Bagian sok depan gue pakaiin merek New Racing, men, yang langsung PNP sama Ninja 250 cc. Berikut handle
model setirnya juga gua pakein set punya Nui Racing men. Jadi di sini ada setiran high slow nya. Jadi ketika lo pengen high atau pengen slow tinggal puter aja men. Stangnya juga oke, sip, mantep pokoknya men. Untuk arm gue masih pakai standar men, tapi shock breakernya di sini ownernya itu minta dirubah men, jadi pakai double shock. Monoxnya nggak pakai lagi, kita pakai yang merek Ohlin men. Ohlin ori ya men ya, bukan abal-abal men. Jadi kita buat dudukan di atasnya, kemudian armnya juga kita buat dudukan men. Jadi fungsinya tetap normal men, mainnya juga lebih enak, lebih lembut. Untuk radiator alias pendinginnya kita pakai merek Bipro men. Jadi yang lama itu kita copotin, kita ganti yang ini yang diameter lebih besar men, tapi fungsinya tetap sama. Jadi beberapa instalasinya itu tetap kita pakai, kayak tutup orinya, terus kemudian pengukur suhunya itu tetap kita bisa pasang men. Jadi tidak banyak ubahan, hanya mengganti radiatornya saja. Untuk penampung BBM-nya alias tangkinya kita pakaiin plat galvanis. Jadi tangki lama kita nggak pakai lagi, kita bikin lagi dari plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Jadi di sini lekukan itu kita buat agar ketika mengendarai itu posisi kaki itu bisa senyaman-nyamannya gitu. Jadi nggak ada gangguan dan nggak bakalan kram men. Untuk bagian buritan alias hornetnya gua buat terpisah sama joknya men. Jadi ketika si ownernya pengen ganti kulit jok itu nggak perlu buka hornetnya lagi men. Lebih simpel sih, jadi ntar joknya gue bikin lebih tipis, lebih simpel, lebih minimalis ya, masih ngatasin lah untuk hornet yang cukup lumayan melenuk di bagian belakang. Bagian cover aki gue buat handmade tanpa lasan, jadi semuanya nyambung. Kanan kiri gue buat handmade dengan lekukan simetris, jadi konturnya itu hampir mengikuti lekukan framenya men. Ngomongin soal kopling, di sini ownernya minta dibuatin koplingnya itu hidrolik men. Jadi gua saranin beli yang Brembo set dengan bagian hidrolik bawahnya men. Jadi si ownernya itu nggak perlu lagi ragu ketika perjalanan jauh putus tali koplingnya men. Jadi gue saranin beli Brembo aja yang RC19. Dan untuk pengirimannya itu sama, gue saranin beli yang Brembo yang RCS19 juga men. Jadi hedon banget pokoknya men. Hand gripnya gue pasangin merek Barakuda men, kanan kiri ya, selain lembut juga nyaman juga untuk jalan jauh. Kemudian sennya gue pasangin model Jalu men, merek Puig. Jadi ya nyaman juga lah untuk dipakai sehari-hari untuk melihat ke belakang. Yang penting jangan melihat mantan men. Sen depan gue pasangin model LED men, LED chrome. Jadi biar lebih tahan lama dan juga cahayanya lebih mantep men. Kemudian bagian lampu depan gue pasangin demaker LED yang 16 titik. Berikut gua cover, jadi cover lampunya itu gua buat handmade karena demaker tersebut hanya batok saja tanpa ada. Lampu stopnya gua buat LED strip 3-in-1 men. Jadi ini gua tongolin tanpa cover, jadi biar sama rata sama framenya men. Jadi tetap simple, minimalis dan enak dilihatnya. Bagian layar knalpotnya gua nggak ada rubah men, jadi gua pakai yang bawaan standarnya men. Jadi di sini gua hanya ngerubah di bagian silencernya gitu. Jadi silencer bawaan standarnya nggak gua pakai dan gua ganti pakai Arrow men. Suaranya cukup gahar, cukup pedes, pokoknya bising banget lah, tapi masih nyaman men kalau untuk riding. Kemudian gantungan knalpotnya gua pakai variasi yang ada ulirnya men, jadi ya cukup gahar lah men untuk dipaduin ke silencer knalpot Arrow ini tadi. Finishing cat mesin gue balikin ke warna standar men, jadi
Di sini gue Black Dove yang tahan panas men. Untuk bagian frame gue itemin, tapi di sini gue gabungin catnya itu pakai akrilik men. Jadi kalau kena cahaya itu ada bling-blingnya dikit lah men. Untuk warna Hornet dan tangki gue cat pakai warna Silverstone sesuai permintaan dari ownernya men. Jadi semuanya itu mulai dari spakbor, cover lampu, tangki, cover aki, Hornet itu gua Silverstone semuanya men. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa pakai helm dan taati peraturan lalu lintas. Happy weekend bosku.